kasih buat pemain musik yang sudah hadir pagi hari ini ya, khususnya Pak Larit yang boleh bagi waktu. Tadinya saya mau main ya, pas boleh datang saya nggak pede ya. Haleluya. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang cukup lama menjadi penasaran juga bagi saya, yaitu banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Itu dari dulu sudah tertanam di dalam pikiran kita bahwa jadi orang Kristen itu harus berjuang ya, karena memang ada ayat-ayat yang mengatakan itu. Laluilah jalan yang sempit ya, karena jalan yang lebar banyak kebinasaan. Nah, dari dulu kita sudah ditanamkan bahwa kekristenan itu harus upaya, harus ya, itu enggak salah. Selalu saya bilang itu tidak salah karena itu yang dibukakan. Tetapi mari kita melihat dari sisi peran Tuhan dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 8 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia dari Tuhan, iman dari Tuhan. Roma 12 ayat 3. Jadi bukan iman kita. Nah, kalau kasih karunia 100%, berarti perbuatan enggak ada. Saya percaya ke dalam hal keselamatan itu kasih karunia 100%. Manusia enggak ada peran. Kalau ada yang masih enggak percaya, oke, kasih karunia 80%, perbuatan 20%. Nah, kalau 20% itu gagal, apakah 80% itu bisa gagal? Kan enggak bisa. Jadi final bahwa kita harus percaya keselamatan itu dari Tuhan, bukan upaya diri kita. Oke. Matius pasal yang ke-22, coba kita baca agak panjang ayat ini. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. 2-3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu lalu menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini sebuah perumpamaan yang pastinya membingungkan banyak orang kalau kita baca secara teliti.
Ada satu raja mau mengadakan pesta untuk anaknya. Otomatis kalau pesta pernikahan oleh anak raja itu standarnya tinggi. Saya 2007 pernah menghadiri, bukan saya yang diundang, gembala saya diundang, saya diajak ke hotel yang terkenal banget di Jakarta, pesta pernikahan artis yang terkenal. Untuk datang ke sana itu undangan sudah diberikan 1 bulan dan undangan itu dijaga karena untuk masuk undangan itu gede ya, benar-benar gede, nama kita ada di situ. Jadi yang mau masuk ke undangan itu karena presiden juga datang waktu itu, jadi ketat sekali. Jadi nggak mungkin sembarangan masuk. Nah, raja ini mau mengadakan pesta kawin untuk anaknya, dia suruh untuk pergi undang orang-orang yang memang mau diundang sama raja. Berarti orang-orang tersebut itu spesial. Kita kalau adain acara, kalau kita undang berarti kan orang-orang yang spesial yang kita undang. Rekan, sahabat, relasi. Nggak mungkin orang-orang kita nggak kenal kemudian kita undang. Itu akan berbeda. Tetapi undangan itu tidak dihiraukan oleh orang-orang yang diundang. Bahkan mereka hanya pergi ke ladang, tidak peduli, bahkan ada yang menangkap kemudian membunuh. Nah, ini ngeri ya. Raja marah, disuruh bakar dan sebagainya. Tetapi hal yang menarik, kalau kita lihat di sini, setelah undangan itu tidak dihiraukan, maka Tuhan punya alternatif yang lain. Kalau kita hubungkan dalam kehidupan ini, ketika hukum Taurat diberikan Tuhan kepada Musa, dan ratusan tahun bangsa Israel terjebak dalam sebuah dilema yang bagaimana mereka membuat harus layak tapi nggak bisa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan membuat satu ketetapan yang lain. Pak Iwan pernah bilang di sini bahwa kesalahan hukum Taurat tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Kata terlalu sempurna, terlalu perfect. Nah, disuruhlah pergi cari orang-orang. Ini yang menarik ya Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini. Ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Memang tadinya keselamatan itu hanya milik bangsa Israel. Hanya milik orang Yahudi. Mereka memang sampai hari ini bangsa pilihan Allah. Gak bisa dibantah itu. Nah, mungkin undangan itu diberikan kepada bangsa Israel yang orang-orang spesial. Tapi kan mereka yang menyalibkan Yesus. Mereka yang punya rencana untuk membuat Yesus itu harus mati di kayu salib. Ayat yang ke-10. Ini yang membuat saya kaget. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan. Apa kita baca? Orang jahat dan orang baik. Bisa dibayangin gak? Raja mau buat sebuah pesta pernikahan yang diundang orang-orang jahat dan orang-orang baik. Gak masuk akal. Nah kita kalau kita udah paham kasih karunia, mudah, encer menerima ini. Tapi kalau kita belum memahami kasih karunia Tuhan, sulit. Karena apa? Oh, untuk masuk ke sana pakaian harus rapi, ada nama harus dilihat. Kalau mantan napi nggak mungkin dimasuk di sana, atau sedang jadi DPO nggak mungkin bisa masuk di sana. Tetapi di sini orang-orang jahat dan orang-orang baik. Saya cuma mau katakan itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Masuk ke dalam kerajaan sorga bukan hanya orang-orang kudus. Tapi orang-orang jahat juga masuk juga di sana dalam sebuah perjamuan kawin. Dan kita bisa bayangkan kalau di situ ada orang-orang suci dalam tanda kutip dan orang-orang yang berdosa. Maka mereka nggak akan fokus untuk menyaksikan, menikmati perjamuan itu, tapi hanya fokus untuk menghakimi. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang merasa suci, mereka hanya akan terus menghakimi orang-orang yang mereka pikir itu berdosa. Orang-orang jahat dan orang-orang baik menjadi satu dalam satu perjamuan.
yang diadakan oleh raja. Ada lagi yang menarik, ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pertanyaan saya, kira-kira siapa itu? Orang yang tidak berpakaian pesta bisa masuk ke dalam pesta tetapi tidak diundang. Coba Yohanes 1 ayat Yohanes 10 ayat yang ke-1. Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 10, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapakah orang itu yang masuk dalam satu perjamuan yang tidak melalui pintu dan yang tidak masuk dalam undangan, tapi dia bisa masuk. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu apa? Diam saja. Kenapa dia diam saja? Karena dia tahu itu bukan tempatnya. Ya dalam tafsiran saya berani mengatakan bahwa orang itu adalah iblis. Karena dia tidak diundang. Dia tidak berpakaian pesta. Ketika ditanya dia tidak bisa menjawab. Padahal di dalam itu ada orang jahat dan ada orang baik. Haleluya. Ayat 13, lalu dicampakkan. Ayat 14 ini yang menarik. Ayat 14. Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab, kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ayat ini saya mau katakan, jangan lagi kita hubung-hubungkan dengan keselamatan. Dulu kan seperti itu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau kita hubungkan dengan keselamatan masuk surga, maka Efesus 2 ayat 8 dihapus, enggak perlu ada ayat itu. Coba Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Coba. Jadi keselamatan itu adalah satu pemberian. Semua kita yang percaya Yesus, yang sudah mengaku percaya Yesus, kita sudah diberikan sebuah pemberian yang berharga. Yaitu apa? Kasih karunia, keselamatan, iman diberikan kepada kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu dengan keselamatan yang sudah Yesus kerjakan untuk kita. Amin. Tidak usah ragu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil jadi pendeta, tapi sedikit yang jadi gembala. Banyak yang dipanggil. Jadi mari kita lihat ayat itu, jangan lagi dimasukkan ke hal-hal yang seram gitu. Makanya saya pernah bilang di sini, kenapa di Eropa itu kekristenan merosot? Karena di gereja dianjurkan atau diajarkan standar kekudusan. Harus hidup kudus, kalau nggak kudus nggak berkenan masuk neraka. Nah orang yang nggak bisa memenuhi syarat itu, apa yang akan dia lakukan? Ngapain gua ke gereja? Ngapain gua melayani kalau udah tahu-tahu gua nggak masuk surga? Ya mending hidup gua hura-hura aja. Udah tahu jelas sudah. Daripada kita ke gereja, ini yang menarik ya, ada sebuah kita kan suka melihat kesalahan gitu ya, kesalahan. Kita melayani di satu tempat gitu ya, misalnya kita melayani di satu tempat,
Ya anggaplah 10 tahun gitu kita melayani, kita totalitas. Kemudian kita buat pelanggaran, 1-2 pelanggaran. Kan sepertinya yang 10 ini, ya 10 tahun ini kan langsung hilang kan, langsung enggak dihargai lagi. Yang hanya dilihat kesalahan kita. Nah Tuhan enggak seperti itu. Kalau Tuhan berbicara, Dia adalah Bapa yang baik, itu berlaku untuk kita dan berlaku untuk Bapa sendiri. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Kalau anak kita berprestasi, kemudian kita kasih reward, kita kasih penghargaan, dan ketika dia tidak berprestasi kemudian kita hajar, kita bukan Bapa yang baik. Anak kita bikin kebaikan kemudian bikin kesalahan, tapi kita tetap mengasihi dia, kita Bapa yang baik. Kalau Tuhan kita percaya Dia adalah Bapa yang baik, tapi kita masih percaya kesusahan yang kita alami, masalah yang kita alami, oh Tuhan yang izinkan terjadi. Maka Dia bukan Bapa yang baik dalam hidup kita. Kasih karunia seperti itu, kita mau masuk ke dalam satu, misalnya kita masuk ke, udah tutup ya, ke bioskop. Kalau kita punya tiket, kita antri di situ, kemudian security bilang silakan masuk Pak, karena sudah di barcode atau sudah di scan, kita punya tiket. Tapi kalau kita ngantri di situ kita nggak punya tiket, kemudian bilang Pak silakan masuk Pak, itu baik. Kalau kita memenuhi semua kualifikasi-kualifikasi yang ditetapkan, kemudian kita dihargai, itu biasa aja. Orang yang nggak kenal Tuhan juga melakukan hal yang sama. Orang jahat juga melakukan hal yang sama. Kalau bosnya bilang ke anak buahnya lakukan sebuah kejahatan, kemudian dia melakukan kejahatan, kemudian dia berhasil melakukan kejahatan, itu dipuji sama kamu hebat, kamu itu kejahatan. Jadi melihat Tuhan dari sisi yang baik, jangan lihat Tuhan dari ketika dia marah. Katanya dia Bapa yang baik. Kalau dia Bapa yang baik, apapun kondisi yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, tetap katakan Dia adalah Bapa yang baik. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Gak usah takut dengan keselamatan. Kita ragu dengan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Banyak yang dipanggil untuk les vokal, tapi yang sedikit yang bisa berdiri di sini untuk jadi WL. Dah kira-kira gitu aja lah. Banyak yang dipanggil untuk les keyboard, tapi hanya sedikit yang dipilih untuk melayani di sini. Banyak yang dipanggil untuk jadi pengusaha, tapi yang sedikit yang bisa mempraktekkan usaha. Jadi lihat dari sisi itu aja, nggak usah lihat oh banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya masuk nggak dalam golongan pilihan Tuhan? Aduh. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tidak lagi akan mempengaruhi kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Mazmur 20 ayat 7, pemazmur berkata bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi orang yang diurapinya. Haleluya. Kita percaya kita di sini, bahkan yang ada di rumah, di mana kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, maka pastikan bahwa kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Pemazmur pernah berkata bahwa ketika Daud dia tertekan, siapa yang gak tertekan mau dibunuh sama mertuanya. Siapa yang gak tertekan dia mengalami masalah-masalah yang berat. Jiwanya gundah gulana, jiwanya terganggu. Tapi pemazmur berkata bahwa hai jiwaku tenanglah sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita diberikan otoritas untuk menenangkan jiwa kita. Kenapa kita tidak fokus mengerjakan segala sesuatu? Karena jiwa kita terganggu. Jiwa kita tidak tenang karena kita masih takut diintimidasi, kita masih terintimidasi, kita masih takut dengan oh apa yang saya benar nggak saya mau lakukan, Tuhan senang nggak? Percayalah bahwa kalau kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, maka hidup kita bukan hidup yang sembarangan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan karena kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Jadi Matius 22 tadi tentang kehidupan kita,
Kalau kita diundang, hargailah undangan itu. Hargailah undangan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hargai. Karena kalau kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka itu bisa dipindahkan kepada orang lain. Itu bisa dipindahkan. Bukan Tuhan ambil, tapi otomatis itu bisa pindah kepada orang lain. Makanya apapun yang dipercayakan Tuhan, baik di pelayanan, baik di pekerjaan, atau di mana saja, selalu saya bilang di sini, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Masa depan pasti ada keraguan dalam hidup kita, pasti ada kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika kita belum berkeluarga, kita mikirin gimana supaya kita punya pasangan. Tapi ketika punya pasangan, masalah nggak stop, ada masalah baru lagi. Dan saya alami hari-hari yang seperti itu. Ketika masalah satu selesai, ada masalah dua yang datang. Masalah 1 dan 2 belum selesai, masalah 3 sudah datang. Dan seterusnya. Orang yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan sama mengalami hal ini. Orang yang rajin ke gereja dengan yang tidak pernah ke gereja sama mengalami hal ini. Tapi kesadaran kita tentang kebaikan Tuhan, itulah yang membuat kita tetap setia. Kesadaran kita tentang kebaikan Tuhan, itulah yang membuat kita tidak mundur. Kita akan menyerah sebelum kita coba. Jangan dulu menyerah. Nah, di ayat ini, di Matius pasal yang ke-22 tadi, yang perlu kita responi dalam hidup ini, ketika kita sudah diundang untuk masuk ke dalam pesta perjamuan, bersikaplah sebagai orang-orang yang menikmati pesta perjamuan itu. Kalau kita sudah diundang untuk masuk dalam acara yang Tuhan siapkan, menyatulah dengan suasana yang ada di sana. Karena seberapa banyak di antara kita, sekalipun kita sedang nonton film yang menurut kita sangat bagus sekali, ya sinetron kayak atau apa, tetapi pikiran kita tidak ada di situ. Pikiran kita ada di mana? Sama dengan hidup ini. Kita sedang fokus mengerjakan sesuatu, kelihatan fokus, tapi pikiran kita nggak ada di sana. Nah, sama dengan Tuhan. Rohnya tetap tinggal di dalam kita. Roh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Milikilah gaya hidup yang ditemani atau dipimpin oleh Roh Allah itu. Kualitas hidup kita, milikilah cara hidup yang hidup bersama-sama dengan Kristus dimanapun kita berada. Sehingga Paulus katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan, kelaparan dan sebagainya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus. Jadi miliki kesadaran bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang diurapinya. Enggak usah takut lagi tentang keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Di dunia ini Tuhan Yesus, doa Yesus dalam Yohanes 17, dia tahu bahwa kita mengalami kesusahan. Doa Yesus kepada Bapa di sorga. Mereka masih ada di dunia ini, kita masih mengalami, itu doa Yesus. Tapi dia Allah Immanuel, dia Allah yang menyertai kita.
Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih untuk main musik, untuk apa, untuk melayani, untuk berusaha. Berarti kita orang-orang spesial. Nah, milikilah mental menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan itu kepada kita. Karena kita sudah dipilih. Kita sudah dipilih, berarti kita orang-orang spesial yang sudah dipilih untuk mengerjakan. Jadi saya berapa kali katakan jangan kita beda-bedakan lagi pelayanan dengan pekerjaan. Oh, karena pelayan itu rohani, pekerjaan sekuler, enggak. Itu cuman istilah kita aja yang seperti itu. Karena di mana kita berada, itu sedang kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mau kita di kantor, mau kita di sini, ya udah sama aja udah. Puji Tuhan, itulah kabar baik pagi hari ini, bahwa yakinkan dalam hidup kita masing-masing, bahwa banyak yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi pendeta, untuk menjadi apa. Tapi sedikit yang dipilih. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang dipercayakan di situ, sadarlah dan hargai apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak takut sebab Engkau yang beserta dengan kami dan Engkau yang memegang tangan kami Tuhan.